Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini dalam video kali ini kita akan membahas tentang uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS. Apa itu validitas dan uji validitas dan reliabilitas? Uji validitas merupakan statistik untuk mengetahui seberapa cermat atau telitinya suatu item dengan mengukur objek tertentu. Suatu item dikatakan valid apabila ada hubungan atau korelasi dengan skor nilai total. Ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkap suatu yang ingin diungkapkan. Item biasanya berupa pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan kepada responden dengan menggunakan bentuk kuesioner. Pengujian ini dalam SPSS bisa menggunakan dua metode analisis, yaitu korelasi Pearson atau correct item total correlation. Sedangkan uji reliabilitas merupakan statistik untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasa menggunakan kuesioner, atau maksudnya apakah alat ukur yang digunakan tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang kembali, seperti itu ya. Lalu kegunaan uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dari para responden. Sedangkan uji reliabilitas berguna untuk mengetahui tingkat kekonsistensian angket yang digunakan oleh peneliti sehingga angket tersebut dapat diandalkan walaupun penelitiannya dilakukan secara berulang kali dengan angket yang sama. Ya, kita langsung saja ke langkah-langkah uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu mendownload aplikasi SPSS ini dan sudah diinstal. Nah, ini untuk uji validitas dulu. Yang pertama, kita sudah mempunyai data hasil uji coba, misalkan validitas dari program Excel-nya ya. Nah, di sini ada data hasil uji coba instrumen penelitian dalam bentuk angket. Di sini sudah ada datanya. Kemudian buka program SPSS, klik variable view. Pada bagian pojok kiri bawah, pada bagian name tuliskan item 1 ke bawah sampai item 10 karena item soal hanya berjumlah 10 buah. Kemudian kolom desimal ubah semua menjadi angka 0 dan abaikan yang lainnya. Kemudian klik data view di bagian pojok kiri bawah dan masukkan data skor angketnya dari Excel tadi yang sudah di copy tadi ya. Nah, setelah masuk di program SPSS, selanjutnya pilih menu Analyze, kemudian klik Correlate dan Bivariate. Kemudian akan muncul kolom baru. Dari kolom Bivariate Correlation, masukkan semua variabel ke kotak variables. Pada bagian Correlation Coefficient, centang Pearson. Pada bagian Test of Significance, pilih to tilde, centang Plaque Significant Correlation, kemudian klik OK. Nah, setelah diklik, selanjutnya akan muncul output hasilnya seperti tabel tersebut. Nah, kesimpulannya, untuk kesimpulan perlu diperhatikan apabila nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05, maka soal tidak valid. Jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, maka soal itu valid. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa soal item 1 signifikansi 0,001 kurang dari 0,05, dan untuk soal item 7 signifikansi 0,013 kurang dari 0,05, maka dapat dipastikan kedua soal tersebut valid atau baik. Selanjutnya, cara uji reliabilitas menggunakan SPSS. Yang pertama,
buka data dari Excel yang sudah dimasukkan ke data view di program SPSS seperti uji validitas tadi, kemudian klik Analyze, Scale, dan klik Reliability Analyze. Kemudian muncul kotak baru dengan nama Reliability Analyze. Nah, masukkan semua variabel ke kotak item tanpa memasukkan skor total. Selanjutnya pilih model alpha. Langkah selanjutnya klik statistik, kemudian centang scale if item delete. Selanjutnya klik continue. Yang terakhir klik OK untuk mengakhiri perintah. Setelah itu akan muncul tampilan outputnya seperti gambar berikut. Nah, kesimpulannya yaitu jika nilai alpha kurang dari 0,60 berarti soal tidak reliable. Sebaliknya, jika nilai alpha lebih dari 0,60 maka soal tersebut reliable. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai alpha sebesar 0,308 yang menunjukkan bahwa soal tersebut tidak reliable atau rendah. Hal ini juga dapat dilihat dari tabel di selanjutnya. Mungkin sampai di sini pembahasan tentang uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Semoga mudah dipahami. Salah khilaf mohon maaf. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.